Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudari sekalian. Kita bertemu di dalam ibadah keluarga Sarsot Martoba Medan, Distrik 29 Deli Serdang, dengan topik Jangan Menghujat Roh Kudus. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 648, ayat 1 dan 2, Sangap di Debata Ama. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukulah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau. Di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk kita pada ibadah keluarga malam ini diambil dari Markus pasal ketiga, ayat 20 hingga ayat ke-35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka Ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah tangga
yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 588, ayat 1 dan 2, Tasomba Totong. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini, karena anugerah Tuhan yang menyertai kami dan tuntunan-Mu di dalam Roh Kudus yang mempersatukan kami dalam ibadah kami pada malam hari ini. Sertai hati dan pikiran kami untuk bersekutu dengan Engkau lewat firman yang akan berbicara, berkumandang, menyapa setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang memampukan kami menjadikan firman-Mu jadi pedoman bagi setiap kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oras marihita saluhunna dihamuna manami dohotinanami dosudi na posubulung dohosudi yana kota sekolah minggu ala dileho debata do petiki di hita marparsauran dohot hatani debata marhite pertanyangatka di bagas abudarion buat kami sian bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat
yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 tokoh yang mau kita lihat di dalam nats kita ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Yang pertama sekali, mari kita lihat ada ular di sana. Itu yang pertama sekali. Dikatakan dalam nats renungan ini adalah ular yang paling cerdik. Kalau mitos yang biasa kita dengar, ketika kelinci itu dikatakan binatang yang paling cerdik. Tapi secara Alkitab, di dalam kejatuhan manusia ke dalam dosa, dikatakan ular adalah binatang yang paling cerdik. Dalam kitab Perjanjian Lama, sebenarnya kita tidak bisa memaknai ular itu sebagai binatang yang paling jahat dan paling cerdik, karena fakta Alkitab berbicara Musa memakai tongkat yang berbentuk ular. Ketika orang Israel dipatok oleh ular culung api, mereka melihat patung ular, maka mereka disembuhkan. Ada lagi dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan kiranya cerdiklah seperti ular. Maka kita tidak bisa mengartikan sebenarnya ular itu gambaran suatu kejahatan yang luar biasa, karena cerita Alkitab menuliskan ada beberapa contoh ular itu memberikan kesembuhan. Dalam dunia medis, bahwa ular disimbolkan di dalam cawan menjadi penyembuh, bisa menyembuhkan orang. Maka pemaknaan ular dalam kitab Kejadian pasal 3 adalah pemaknaan teologis, bagaimana iblis memasuki ular lalu bereaksi mempengaruhi seorang manusia, seorang perempuan Hawa, supaya mengikut, melawan, melanggar aturan yang telah Tuhan berikan. Ular itu, kenapa ular secara teologis dimaknakan di dalam kitab kita ini atau renungan kita pada malam hari ini? Sepertinya yang mau kita lihat, ketika ular itu tampaknya begitu lemah, seolah-olah tidak bergerak tetapi mematok, lalu bisanya meracuni manusia, lalu sangat mematikan. Buido tabereng sasongon na lebau luki ape amerbisa manang taplikasihon tujol manuai sahira nabadia ibana, sahira sipartangi yang ibana, sahira na somerdosa ibana di tonga-tonga ningulunaon ape sasi tonga parjahat ibana, nabui mamusa donganna, nabui mangilat todonganna, nabui mapedonganna tuhamamaku. Jadi kuberani ketenangan idak selalu membuat kalak di hasonangon. Buidui mabuan ibana mangago dongan. Begitulah gambaran ular yang mau dikatakan di dalam nats kita, bahwa ular itu adalah binatang yang paling cerdik
karena pandai memanipulasi situasi, pandai memanipulasi kata-kata kepada orang lain sehingga dapat menghancurkan kehidupan orang lain. Itulah iblis yang menyamar menjadi ular. Yang kedua, ada Hawa dalam kitab Kejadian pasal 3 ini. Hawa itu sebenarnya dia tidak tahan melihat kecantikan. Kalau kita lihat dalam renungan kita, lalu dia melihat pohon itu, lalu melihat buah itu, bahkan berulang-ulang dia menyaksikan itu, betapa cantiknya itu. Dan kemungkinan hingga saat ini perempuan sepertinya tidak bisa melihat yang lebih cantik atau yang lebih menarik di dalam sekelilingnya. Contohnya, ibu itu songonon, idongana sadaina tu pesta pamasu-masuon, kola kini bana, tak kola di parrauna ada 3 jam. Alai saya itu pahian tu semalolonga, saya itu pahian ni pengantin, saya itu pahian ni hasuhutun, ujungnya do ibana. Cantik kali ya pakaian orang tua pengantin itu. Jadi jodoh songo si Hawaon satu partikianon. Itu bana gumurang pelayanan kecantikan untuk perempuan, karena dia memang gelora keperempuanannya melihat yang cantik, dia tidak tahan. Sama seperti Hawa. Kalau Adam tidak diceritakan di sini, lalu dia melihat bolak-balik buah itu, pohon itu begitu cantik, menarik untuk dimakan dan lain sebagainya. Tidak ada seperti itu. Tetapi Hawa yang selalu melihat kecantikan buah itu tergiur. Ketika dia tergiur, disitulah datangnya ular. Iblis tadi menggoda dia dan mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tang mati honak peri pangakoi. Napa dua hon Peter boto omuma atusamuma, dia menadengkan dohok narwa sarupa maho dohok debata. Sebenarnya ketika manusia diciptakan Allah, manusia telah dibatasi. Semuanya bisa kau nikmati, segala sesuatu bisa kau makan dan nikmati supaya kau hidup dan bersukacita. Tetapi ada batasan. Manusia itu punya batasan. Jadi mulu dangadong batasan minggu tahun berak tabo tidak nasungok dia kita. Sugari dangadong larangan-larangan tak tabo to tidak nasungok dia be bangson. Misalnya lampu merah di tengah dalan dangadongi babu itu masih rapat jolma di persimpangan 4 alani ramai situasi. Lalu Tuhan memberikan larangan. Sebenarnya larangan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kesempurnaan penciptaan Tuhan. Mulu dilehok pelarangan ini di tengah-tengah nguluni jolma naik patari dahon kesempurnaan doi di tengah-tengah jolma sendiri. Oleh karena itu rayuan iblis tadi mempengaruhi cara pikir Hawa. Rayuan iblis tadi mempengaruhi kinerjanya si Hawa, lalu melampaui batas-batas yang Tuhan tentukan. Kita bayangkan betapa besarnya dia menikmati segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Lalu ada satu pohon yang tidak bisa dia makan, tidak bisa dia raba, tetapi dia lampaui batasan yang Tuhan berikan. Lalu dia jatuh ke dalam dosa. Jadi mulu dangadong batasan di tengah-tengah ngoluta berak taboto be dia campar tau. Alanido ikut sadar rohita songon ama kita punya keterbatasan. Karena kita punya keterbatasan, lalu kita pakailah istri sebagai penopang di segala sesuatu keterbatasan itu. Mulu di boto sahalak perhalado mana pedita do keterbatasan, maka terjadilah pemberdayaan seperti yang masa sekarang. Aidak terulakku. Udah, tak mungkin. Saya punya keterbatasan. Dak ulah ni sahala ama sudah ulah di tengah-tengah keluarga. Karena itu Tuhan berikan penolong yang sepadan. Karena disitulah kesadaran kita bahwa keterbatasan itu sebenarnya adalah penciptaan Tuhan yang diberikan kepada manusia. Alani diamuna manami doho tinanami, ketika Allah menciptakan kita di dalam keterbatasan, itulah yang membuat kita sempurna. Keterbatasan jangan dilihat sebagai malapetaka. Jika berengot taro keterbatasan tai ido natinop pane debata. Ima kasih sikop kesempurnaan nih penciptaan Allah kepada manusia. Setiap keterbatasan kita
membuahkan sesuatu kesempurnaan menurut Allah, maka kita perlu untuk terbatas, dibatasi, ada larangan dan lain sebagainya. Asa tadihita songon natinopan dibata. Manusia tidak mau taat dan tidak rela dalam keterbatasannya. Itulah yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Aidang lomorohani si Hawa diorai, dang lomorohani si Adam naing go sarubai mana do debata, molo nang sarubai mana do debata, maka tidak ada lagi kelebihan Tuhan yang harus kita puja. Oleh karena itu Allah menciptakan manusia di dalam segala keterbatasannya, lalu manusia meloncati keterbatasan itu, dia tidak mau dibatasi, jatuhlah ke dalam dosa. Yusrma ya perla idin nasida. Kemudian sah percaya di bagas satu Yesus Kristus. Poin yang ketiga yang mau kita lihat dalam proses jatuhnya manusia ke dalam dosa adalah Adam. Tadi yang pertama ular, yang kedua Hawa, dan ketiga Adam. Adam tidak lagi mempraktekkan atau hidup sebagai imam di tengah keluarga. Dia sudah bersembunyi dalam kesalahan istrinya. Sekalipun istrinya bukan lagi penolong, tetapi sudah perongrong Adam, tetapi Adam bersembunyi di dalam kesalahan istrinya. Suami tidak mampu lagi sebagai imam. Dan bui bebana songo panugunugu tinatana, songo panugunugu tuanak konna, gabe hasisi gama naro di tonga-tonga ni keluarga itu. Alanido macari kodo nak kazongzongan ni sada ama di tonga ni ngulu ni keluarga sebagai imam, melihat apa yang dilakukan istrinya. Kalau itu sudah bersalah harus ditegurnya, ikut dipasingot doi dak songoninang omat ni siadonang ngasalai nani ulami dak songoninang dak tikos pangalahomi dok lan nasing ido ulaon ni nang ama di tonga-tonga ni ngulu ni keluarga. Lani dia muna dong saha porsiaon turpuk taun waing paingotok kita naing unang olo hita terujun diaka pangalaho naulu masuk ke horongi rayuan ni sibolis. Ingot tak muma dak ya pait pangarayun manang pengaruh ni sibolis di tonga-tonga ni nguluni kita jolma. Selalu dia menjanjikan yang indah, menjanjikan yang manis. Alai tengok ma pait do pakorkonna mulu sanga ulu hita tarela di hatani sibolis. Napa dua hon naik takas taboto sudido jolma terbatas. Alai unak ta lakai batasan nak pinot Tuhan ni debata. Mulu sada ina do ibana naing ma ina, mulu sada ama do ibana naing mama. Sotung sai tanganangan sarupa hita do debata. Sitok kanina unang goi alanido ikon naing manok kita khot diojahan panopaon na pinasah ni debata. Alanima naing sipulam matur putau madok asaunang mulak. Semoga kegagalan yang terjadi di dalam kejadian pasal 3 ini, ketika Hawa bisa dipengaruhi ular, ketika Adam tidak menjadi imam, tidak terulang di tengah keluarga kita. Tetapi hendaklah keluarga yang takut dan taat akan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang baik. Tuhan telah berfirman di dalam setiap kehidupan kami, mengingatkan kami akan setiap dosa yang kami lakukan. Nah ini Tuhan mengingatkan para kaum perempuan, juga kaum laki-laki, suami ataupun istri, supaya mengetahui betul apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dihidupinya di dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan berjemaat, kehidupan bermasyarakat. Sertai kami Tuhan, kuatkan kami pribadi lepas pribadi. Begitu juga Tuhan akan firman yang menyapa kami pada malam hari ini, supaya kami menjadi orang yang setia akan firman Tuhan, tidak melakukan hal-hal di luar kemampuan kami, karena Tuhan memberikan keterbatasan. Oleh karena itu Tuhan,
kami berbagi supaya setiap keterbatasan kami dapat kami jalani di dalam sukacita, di dalam firman Tuhan. Sertai seluruh jemaat-Mu, anak-anak hingga orang tua, jemaat dan perhaladu, kiranya Tuhan selalu hadir, menyapa setiap kehidupan mereka, melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Sertai kami Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 379 ayat 1 dan 2, Dang Sadi Hari, kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat. Selamat malam seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita serahkan hidup kita serahkan seluruh kekhawatiran kita ke tangan Tuhan Yesus Kristus. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, atas pengajaran Roh Kudus yang membimbing dan mengajari kami dalam menjalani hidup dan kehidupan yang telah Bapa berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas berkat yang luar biasa yang telah kami terima, terlebih-lebih atas berkat kesehatan dan kegembiraan, serta Bapa mengajari kami melalui kesulitan-kesulitan yang kami hadapi sepanjang hidup kami. Bapa yang Maha Baik, ucapan syukur ini kami sampaikan bersamaan dengan permohonan kami, permohonan dari hati kami yang paling dalam, agar kiranya Engkau memberikan perlindungan-Mu kepada kami. Terlebih-lebih Bapa, keadaan dunia saat ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19, kami percaya hanya oleh karena kasih-Mu, hanya oleh karena perlindungan dan pengajaran-Mu yang memampukan kami untuk dapat menghalau dan menangkal serta mempertahankan kesehatan kami dari serangan pandemi COVID-19. Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon ke hadapan-Mu, ajari kami Bapa, agar kami juga bisa menjadi bahan pengajaran orang lain untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapa yang Maha Baik, kami percaya Bapa, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami itu adalah bukti dari kasih-Mu kepada kami. Kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, rasa sakit yang kami hadapi, dan kesusahan yang kami hadapi, itu adalah cara-Mu untuk menguatkan iman kami. Itu adalah cara-Mu untuk memurnikan hati kami, agar kami semakin teguh memohon kepada-Mu, semakin tetap berjalan di jalan yang Kau sediakan untuk kami. Bapa yang Maha Baik, di malam hari yang indah ini, kami mau serahkan seluruh pergumulan kami, seluruh pergumulan keluarga-keluarga kami Bapa. Untuk anak-anak yang Bapa titipkan kepada kami mohon Bapa berkati mereka, bentuk mereka seturut kehendak-Mu. Pakai orang-orang di sekitarnya, terlebih kami para orang tuanya, untuk mengajari mereka. Untuk para orang tua kami Bapa, berikan mereka kesehatan, terutama kesehatan pikiran.
Berikan mereka kekuatan, karena kami sadar Bapa, mereka adalah jalan-Mu untuk mengajari kami. Mereka adalah sumber berkat-Mu dan jalan berkat-Mu kepada kami, para anak-anaknya, para cucunya. Kami mau juga berdoa Bapa untuk seluruh jemaat HKBP Martoba Seresot Bapa yang sakit, yang kami tidak mampu menyebutkan satu persatu. Kami mohon Engkau berkati obat yang mereka makan. Kami mohon Engkau berkati tangan-tangan yang merawat mereka, terlebih-lebih keluarga yang merawat mereka. Berikan mereka kesabaran dan kekuatan untuk merawat para keluarga kami yang dalam keadaan sakit. Untuk para anak-anak yang dalam studi, ajari mereka Bapak. Terlebih-lebih Bapak, ajari mereka untuk jujur dalam pelajarannya. Kami juga mau berdoa Bapak untuk rencana gereja-Mu masing-masing. Apapun rencana kami Bapak yang bertujuan untuk memuji dan memuliakan serta membesarkan nama dan kerajaan-Mu, kiranya Bapak tuluskan Bapak dan ajari kami para pelaksananya Bapak memakai kegiatan itu sebagai jalan kami memuji nama-Mu. Bapak yang Maha Baik, untuk para orang tua yang lansia, yang beberapa di antara mereka Bapak sedang ketakutan menghadapi COVID ini dan takut untuk memperoleh vaksin. Tolong kuatkan hati mereka Bapak. Tolong beri mereka pengertian bahwanya vaksin ini adalah salah satu cara untuk menangkal COVID-19 yang sedang menerpa ini. Ajari mereka Bapak. Untuk para penatua, pendeta, guru huria, Bible Pro, Seresot Martoba, pakai mereka Bapak, pakai kami Bapak sebagai alat-Mu Bapak, pakai kami Bapak sebagai jalan berkat kepada semua jemaat-Mu. Ajari kami untuk lebih rendah hati. Ajari kami untuk menjadi contoh yang baik di hadapan para ruas dan para jemaat. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, dosa-dosa kami telah Engkau ampuni melalui darah suci anak-Mu yang telah tercurah di kayu salib. Ajari kami Bapa untuk menjaga warisan ini hingga nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami serahkan permohonan kami hanya melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 730 ayat 1 dan 2. Saya patau ma'au Tuhan. Sembari kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu.
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.